akan ketemu anomalinya berapa sih gitu loh, perbedaannya berapa sih gitu. Kalau mau dimodifikasi, tapi saya rasa saya nggak akan sejauh itu, kita cuma ngitung rata-rata CDD tahunannya aja. Oke, di periode ini dan periode ini, ada perbedaan nggak? Kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, ini revisi satu lagi ya. Jadi kalau yang nggak isi ini, rata-rata CDD tahunan silakan ditambah. Tapi saya rasa udah banyak yang isi, jadi kalau udah isi nggak perlu direvisi. Oke, kemudian yang nomor 6, masih menggunakan CDO, hitung tren CDD tahunan di Indonesia. Sama seperti yang ini, oke? Nggak ada perbedaan metode, nggak ada perbedaan periode. Jadi dihitung aja dari 61 sampai 2020, satu doang trennya, oke? Jadi nggak usah dipisah periode pertama, periode kedua itu nggak, karena saya juga nggak ngasih keterangan pemisahan di sini. Oke? Oke, laporan lengkap bentuk jurnal. Kalau untuk format jurnalnya saya nggak penting, yang penting isinya ini. Latar belakang teori, data dan metode, hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Saya lihat udah cukup banyak yang isi yang sesuai. Hanya saja bagian daftar pustaka mungkin agak masih sedikit kurang ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa tambahkan. Kalau yang CDO ini masih revisi ya, yang nomor 6. Untuk laporan udah oke. Nah, sampai di sini paham revisi mayornya seperti apa? Siapa, Bu? Siapa, Bu? Oke, itu intinya ya. Jadi kalau misalnya mau nambahin apa-apa dan lain sebagainya, yang penting relevan, nggak masalah. Yang jelas, intinya saya cuma grafiknya panjang, dari awal sampai akhir. Kemudian perbedaan dua periode normal, sama trennya, seperti apa dalam hal spasial. Oh ya, tren dalam hal spasial. Ya, gitu aja sih. Itu inti kalau misalnya dari saya sih. Oke, kemudian, oh ya, pemetaan udah banyak yang pakai GRADS ya. Oke, yang berikutnya adalah checklist dari analisis data. Nah, kita ambil dulu contoh. Satu. Kayak gini-gini biasanya sih yang kelompok satu terus diambil. Jadi saya ambil kelompok lain aja ya. Kok berapa sih? Ini aja deh, 3. Siapa sih 3? Oke, Anissa, Ilil, oh ya, Wulung, Yusuf ya. Ini kayaknya sih juga nanti akan, kalau misalnya kelompok lain melihat perlu perbaikan itu, silahkan diperbaiki juga laporannya. Oke, kita cek analisis dulu ya. Jadi kita cek dulu checklistnya seperti apa. Checklist itu ada yang pertama pola dan tren, kemudian yang kedua ada clustering, yang ketiga frekuensi dan kejadian berulang, yang keempat kontras dan perbandingan, yang kelima kejadian-kejadian unik, kondisi ekstrim yang tidak biasa, misalnya terlalu jauh sekali atau jelek sekali, kemudian faktor tersembunyi, kemudian hubungan antar variabel, kalau variabelnya lebih dari satu. Nah, kita cek yang pertama dulu ya, pola dan tren. Ini penjelasannya apa nih? Oke, pola dan tren. Menunjukkan CDD di Indonesia periode sekian terlihat untuk CDD rendah terjadi pada 91, pada yang sama nilai CDD. Oke, saya belum menemukan pola dan tren di sini ya untuk penjelasannya di gambar 1. Jadi bagaimana sih pola dan tren gitu kan? Dari misalnya dari tahun 1961 sampai 1990, karena ini masih 1961 sampai 1990 ya, dapat kita lihat bahwa CDD berada pada nilai di atas 1.700 gitu kan. Hampir semua berada di 1.700. Kemudian pola yang terjadi itu tidak beraturan, jadi ada tahun yang memiliki nilai CDD cukup tinggi, namun ada juga tahun yang menunjukkan nilai cukup rendah gitu. Sedangkan periode sirkulasinya secara tahunan tidak bisa kita lihat seperti itu. Itu untuk pola. Kemudian kita cek tren. Tren ini belum terlihat ya. Jadi tren tidak begitu terlihat, akan tetapi kalau misalnya kita kasih garis, ini kayaknya naik sih. Nanti dikasih garis tren bisa. Jadi setelah ketemu garis tren itu
Nanti kita bisa lihat bahwa oh tren positif dan sebutkan angka. Oke. Jika kalian menggunakan metode statistik, tidak ada alasan apapun tidak mengeluarkan angkanya. Apapun itu. Pertama, korelasi harus keluar angkanya berapa, 0, berapa harus ada. Oke? Ketika kita bicara statistik, kita akan melakukan analisis kuantitatif sekaligus kualitatif, sehingga dua-duanya harus ada. Nah, saya lihat ada yang bikin tren, tapi nggak ada angkanya berapa gitu. Jadi angkanya harus ada, trennya berapa per tahun. Terutama kalau misalnya yang bagus itu dapat persamaannya. Jadi dengan tren dengan persamaan sekian. Tapi kalau misalnya tidak mau mengeluarkan persamaannya, minimal slope-nya harus diisi. Jadi ada angka kuantitatif yang menyatakan apakah dia naik secara positif atau turun secara negatif. Kalau positif dia naik, negatif dia turun. Angka tempatnya berapa harus diberitahu ya. Nah, jadi pola tadi udah tidak terlihat perubahan pola yang begitu jelas untuk tahunnya, jadi sirkulasinya tidak kelihatan jika kita lihat dari data tahunan. Kemudian kalau tren kita bisa melihat ada kecenderungan naik, tapi angkanya berapa nggak tahu karena garis trennya belum ada. Kemudian dan kesimpulan masuk akal. Masuk akal nanti kebelakangan aja ya ketika kita bikin rantai logika. Kemudian poin kedua, clustering. Di sini saya lihat juga nggak ada clustering karena melihat CDD tertinggi dan terendah aja. Clustering itu seperti apa? Pada tahun, misalnya kita cluster, kita ambil aja di bawah dari 1800, 1700 sampai 1900 ya. Pada tahun 1961, 1962, 1964, 1965, dan seterusnya gitu. CDD memiliki nilai antara 1700 sampai 1900. Sedangkan untuk tahun 1993, kemudian 1969, 1972 dan seterusnya, nilai CDD lebih daripada 1900 gitu. Hanya ada 2 tahun yang memiliki nilai CDD lebih daripada 2000, yaitu tahun 1983 dan 1987. Ini yang disebut clustering. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa sebagian besar itu di bawah 2000 gitu. Misalnya nggak mau kayak saya tadi terlalu detail, bisa aja bilang 2 gini. Ada 2 tahun yang nilai CDD-nya di atas 2000, yaitu tahun 1983 dan 1987. Sisanya itu berada di bawah 2000. Oke? Bisa dipahami masalah clustering? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Gitu ya caranya ya, checklistnya. Kemudian yang ketiga, hitung kejadian-kejadian penting dan serupa. Tadi karena clusteringnya udah menemukan langsung kejadian penting, yaitu tahun 1983 dan 1987, kita bisa langsung lebih lanjutkan lagi gitu. Jadi kita langsung bisa katakan bahwa pada tahun 1983, nilai CDD itu adalah 2072, jadi langsung tepatnya ya. Tadi kan ngomong cuma dia di atas 2000. Dan pada tahun 1980, nilai CDD yaitu 2069,7 titik. Itu udah kejadian penting. Kemudian, buat kontras dan perbandingan. Gitu. Kontras dan perbandingan ini karena dia cuma 1, kita bisa sebenarnya sih kalau misalnya ada 2 periode misalnya yang jauh banget berbeda gitu. Kita bisa contohnya kayak gini ya. Periode 1961 sampai 1976, nilai CDD bervariasi antara 1700 sampai 1970 gitu misalnya. Yang paling kecil mana sih ini? Oh nih, bervariasi antara 1738,3 sampai 1970. Sedangkan periode setelah itu yaitu 1977 sampai 1990, CDD bervariasi antara 1829 sampai 2072 gitu aja deh. 2072. Nah, di antara kedua periode tersebut, periode 1976 cenderung memiliki nilai CDD lebih rendah dibandingkan dengan periode 1977 sampai 1990. Itu kontras dan perbandingan. Oke. Jadi setidaknya kita ketemu kontras.
Biasanya kalau satu variabel kita akan bertemu kontras di beda periode. Tapi kalau ada dua variabel, kita langsung perbandingan dua variabel itu aja, yang sama apa, yang beda apa. Oke, untuk kontras dan perbandingan bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Itu ya contohnya. Kemudian masukkan kejadian-kejadian unik, biasanya kondisi ekstrim, barulah yang ini. CDD tertinggi berada pada ini, CDD terendah berada pada ini. Oke, itu ekstrim. Atau misalnya ada nilai yang jauh banget tinggi sekali, misalnya yang ini kan, umumnya 1991 sampai 2001 gitu, nilai CDD itu di bawah 2000 gitu. Akan tetapi tahun 1998 nilainya melonjak menjadi 2181. Oke, 1997 sampai 1998. Oke, kayak gitu. Kalau yang di sini nggak perlu lah ya, paling yang tertinggi dan terendah karena terlihat lebih rata. Tapi kalau yang kayak gini, dia di sini rendah semua, dia sendiri yang naik tinggi. Ini perlu kondisi ekstrim. Kemudian checklist berikutnya, temukan faktor tersembunyi yang menyebabkan kejadian atau proses yang diinvestigasi. Nah, catat tahun-tahun, misalnya tahun-tahun yang di atas 2000, misalnya tahun ini 1983, 1987, kemudian di sini ada 1997, 1998, di sini ada 2015, 2016. Kira-kira apa sih yang menyebabkan ini nilainya tinggi gitu kan? Kalau yang saya tahu, ini dengan baca ya, atau dengan mencocokkan. Biasanya kalau kita di iklim, biasanya yang gampangnya ya cek El Nino, cek IOD, cek monsunal, dan lain sebagainya. Tapi biasanya dia banyak terkait dengan El Nino. Kalau misalnya variasinya tahunan seperti ini. Sehingga kalau kita ngomong El Nino, kita cek 1997, 1998 ini seperti apa, 2015 dan 2016 ini seperti apa. Kalau El Nino tahun lama saya agak lupa ya, mungkin yang ini kena dan yang ini juga kena gitu misalnya. Nanti dicek, tapi yang jelas yang tahun baru. Saya ingat ini El Nino kuat, 2015-2016 juga El Nino kuat sih, 2015 tepatnya. Kayak gitu. Jadi bisa kita cek bahwa nilai-nilai tinggi itu banyak terjadi ketika El Nino. Seperti itu, El Nino kuat terutama. Jadi itu terjadi pada tahun periode 1997, 1998, dan juga 2015, 2016. Kasih referensi siapa yang ngomong saat itu El Nino. Atau ketemu jurnal yang mengatakan saat itu El Nino. Sehingga kalian nambah referensi satu untuk menjadi latar belakang faktor tersembunyi. Karena ketika kalian menjawab checklist yang ini, faktor tersembunyi, itu harus ada referensinya. Nah, referensi itu kemudian masukkan ke bagian daftar pustaka. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu, paham, Bu. Bisa, Bu. Oke, jadi di sini yang sulit itu ini ya, faktor tersembunyi ini ya, karena benar-benar kalian harus analisis, kira-kira hubungkan dengan apa, apakah topografi, apakah mana, dan lain sebagainya. Kalau misalnya spasial, kita pasti ngomongnya topografi, kemudian lokasinya apakah laut, pantai, ataukah di pegunungan, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian apakah ini di pegunungan yang sebelah timur atau sebelah barat dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya kita ngomong spasial. Kalau kita ngomong periode, terkait dengan fenomena-fenomena yang berada di periode itu. Contohnya di sini kita ngambil data kan tahunan ya. Berarti yang intra tahun itu semuanya nggak berlaku. Intra tahun ini apa? Monsun, kemudian angin darat, angin laut, kayak gitu udah nggak berlaku karena dia lebih kecil skalanya. Jadi kita harus melihat skala-skala yang di atas tahunan. Apa aja fenomena yang skalanya di atas tahunan, dicek, dan itu kemungkinan besar akan mempengaruhi di sini. Kayak gitu. Jadi gampangnya ambil skala yang mirip aja. Kalau memang tidak ada fenomena itu, tidak ketemu gitu, misalnya ya bisa dijelaskan juga bahwa pola yang terjadi tidak terkait dengan El Nino, kan tidak terkait dengan El Nino gitu, misalnya kan kamu punya referensi gitu. Jadi apa yang udah kamu periksa juga dijelaskan gitu. Kalau misalnya ketika dianalisis dengan El Nino tidak terjadi kecocokan gitu. Ketika dianalisis dengan IOD juga tidak terjadi kecocokan, sehingga dia mungkin punya pola mandiri gitu yang bisa kita pelajari lebih lanjut. Kayak gitu jawabannya. Kalau nggak ketemu sama sekali. Oke, jadi dijelaskan apa yang udah kamu cek
dan jelaskan kenapa itu tidak cocok dan apa yang harus dilakukan setelahnya, yaitu mempelajari lebih lanjut. Oke, bisa dipahami untuk faktor sembunyi ini? Siap bisa, Bu. Siap bisa. Oke. Checklist berikutnya yaitu catat hubungan antar variabel menggunakan matriks, scatter plot, dan metode lain untuk mempelajari hubungan di dalam bagian-bagian data. Ini kalau variabelnya lebih dari satu. Oke. Contohnya di sini perbandingan nilai CDD yang dibandingkan dua periode yang berbeda ya. Yang ini, tapi saya sih tidak melihat rantai logikanya terlalu jelas di sini. Kalau yang saya lihat cukup jelas, nanti kalau kamu pakai box plot, kalau mau membandingkan dua periode ini sebenarnya. Kayaknya ada kelompok yang pakai box plot, tapi saya lupa itu kelompok mana. Kalau misalnya mau perbandingan dua periode ini ya. Tapi sepertinya juga tidak perlu. Yang terjadi di sini itu hubungan antar variabel itu kemarin. Yang apa tuh namanya? Yang nilai CO2 dengan RH, nilai CO2 dengan suhu yang itu. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomong hubungan, buat scatter plotnya atau buat matriks. Tergantung dari jenis hubungannya ya. Jadi umumnya sih scatter plot. Buat scatter plotnya, kemudian korelasi berapa angkanya dimasukkan. Sekali lagi, kalau kita ngomong statistik, angkanya harus masuk. Oke? Barulah rantai logika. Nah, dari checklist itu dicatat dulu apa aja. Dan cek rantai logikanya seperti apa sih yang bagusnya. Misalnya, kamu jelasin umum dulu, kemudian klaster dulu, kemudian barulah kejadian penting dan kejadian-kejadian ekstrim gitu misalnya. Itu boleh. Jadi dicatat di tempat lain dulu, barulah bikin paragrafnya. Nanti akan lebih jelas kelihatannya di situ. Barulah cek apakah dia koheren dan ada nggak teori baru yang bisa kamu simpulkan dari hasil analisis itu. Misalnya contoh teori baru, ketika ngambil ini, misalnya, ternyata ditemukan bahwa trennya positif gitu misalnya. Ya udah berarti memang dalam jangka waktu yang panjang terjadi perubahan positif dalam nilai CDD gitu. Jadi CDD-nya itu akan terus meningkat secara positif. Ini kemungkinan kaitannya dengan perubahan iklim gitu misalnya, karena pemanasan global kan naik terus kan ininya suhunya kayak gitu. Jadi itu tarik kesimpulan. Jadi setiap grafik biasanya akan ada kesimpulan. Oke. Sampai checklist terakhir bisa dibayangkan. Memang sih checklist yang dari nomor berapa nih ya? 2, 3, 4, 5. Ada 9 checklist. Dari nomor 6 itu sampai 9 itu memang agak rumit. Tapi setidaknya 5 di atasnya itu tinggal baca doang. Jadi saya harapkan 5 di atasnya itu harus benar-benar ada. Oke. Tentu saja yang lain saya juga harapkan ada semua gitu. Tapi setidaknya jangan salah lah 5 yang pertama gitu. Karena ini benar-benar kamu tinggal baca aja. Sedangkan kalau misalnya faktor tersembunyi, hubungan antar variabel, ini kan perlu analisis lanjutan. Jadi silahkan gunakan waktunya sebaik mungkin gitu. Oke, itu contoh ya, karena saya rasa mungkin lebih gampang kalau saya kasih contoh untuk dipahami gitu. Sehingga revisi berikutnya adalah revisi penjelasan. Oke, bisa dipahami? Siap bisa, Bu. Siap bisa, Bu. Oke, itu tadi contoh grafik. Mungkin saya kasih contoh satu lagi untuk peta ya. Saya ambil peta dari kelompok lain aja. Tadi kelompok ganjil, saya maunya yang genap deh. Ini siapa nih? Alfi, Bella, Bimbing, Gani. Oke, kita lihat petanya. Ini adalah total rata-rata tahunan. Oke, kita bisa lihat total rata-rata tahunan. Bu, masih belum di-share screen, Bu. Oh, belum di-share. Oke, bentar. Tab. Oke, udah kelihatan? Siap sudah, Bu. Oke. Nah, di sini untuk peta ya, peta. Nah, dengan skala seperti ini kok angkanya kecil sekali ya. Ini berapa sih dasar ininya? Apa tuh namanya? Base temperaturnya. Kelompok 4 base temperaturnya berapa? 18 loh padahal. Ini yakin nolnya nggak kurang nih. Nanti dicek ya, nolnya mungkin nambah satu lagi di jumlah, bukan di rata-rata.
maksudnya sama satu tahun itu dijumlah, kemudian dari sekian tahun itu baru dirata-rata kayak gitu. Harusnya kalau misalnya pakai 18 itu 2000-an harusnya, bukan 200-an. Mungkin nanti bisa dicek ya. Kemudian di sini kita checklist lagi yang pertama. Yang pertama itu pola dan tren. Oke, kalau tren di sini nggak ada ya, karena bukan time series dia, karena spasial. Jadi setidaknya kita ambil pola. Cek polanya seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada daerah yang ungu, ada daerah yang tidak ungu gitu. Oke, kita bisa lihat bahwa daerah-daerah yang tidak ungu berarti nilainya lebih tinggi ya daripada daerah yang ungu. Nah, kalau di sini, kalau saya sih secara insting itu udah bisa langsung menebak gitu. Maksudnya ada efek topografi. Oke. Di sini kan sepanjang Gunung Jawa ada di sini. Ini juga gunung ini ya, Bukit Barisan ya. Kemudian Papua juga di sini. Walaupun tidak semuanya ini sebenarnya efek topografi. Namun kita bisa lihat bahwa daerah yang lebih tinggi itu memiliki nilai lebih rendah gitu. Oke, jadi yang pertama itu polanya terbagi dua untuk wilayah yang lebih tinggi dan wilayah dataran rendah. Jadi di sini terlihat bahwa dataran rendah memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan dataran tinggi, kayak gitu. Karena kita ngomongnya CDD, sebenarnya laut nggak begitu penting sebenarnya, karena kita ngomong tentang kebutuhan kebutuhan pendinginan ruangan. Jadi asumsinya kita tuh nggak terlalu memperhatikan ini ya, nggak terlalu memperhatikan kapal di laut, tapi kita cuma memperhatikan tempat tinggal orang-orang, yaitu rumahnya, itu semuanya di darat gitu. Kecuali suatu hari nanti ada teknologi di mana misalnya penduduk udah terlalu banyak sehingga butuh bikin rumah di laut gitu ya, beda gitu. Tapi sekarang kan secara umum tempat tinggal itu di darat, sehingga kita akan menceritakan darat aja. Oke. Yang pertama polanya terbagi dua ya, dataran rendah lebih tinggi, dataran tinggi lebih rendah nilai CDD-nya. Kemudian kita klaster, jadi bukan cuma kita klaster berdasarkan spasial, tapi kita juga klaster berdasarkan nilai. Contohnya di sini kita langsung ngomong bahwa daerah dataran tinggi yaitu Aceh sebelah barat pegunungan Barisan, kemudian bagian Jawa sebelah selatan yang dipenuhi dengan pegunungan, kemudian daerah gunung-gunung di Bali Nusa Tenggara, pegunungan Jayawijaya, dataran tinggi di Kalimantan, kemudian dataran tinggi di daerah Sulawesi, termasuk dataran tinggi di wilayah Kepulauan Maluku itu memiliki CDD berkisar CDD kurang dari 210. Klaster yang pertama. Kemudian klaster yang kedua, misalnya kita tentukan yang biru-biru aja nih, biru-biru aja. Untuk wilayah Sumatera bagian Sumatera di sebelah timur pegunungan Barisan bagian utara, kemudian sebagian besar di wilayah Kalimantan, dataran rendah Kalimantan, kemudian di dataran rendah Papua, dan seterusnya itu memiliki nilai CDD antara 210 sampai 230. Oke. Sisanya itu memiliki nilai CDD di atas 230. Kayak gitu. Itu pengklasteran. Jadi klaster pasangannya angkanya berapa? Oke. Jangan sampai klaster itu nggak punya nilai statistiknya. Gitu. Misalnya ngomong bahwa ini lebih rendah, ini lebih tinggi, itu baru ngomong pola. Kita belum ngomong clustering. Jadi ketika kita ngomong clustering, angkanya itu silahkan dimasukkan. Kemudian yang ketiga, hitung kejadian-kejadian penting atau serupa, frekuensi kejadian yang berulang. Di sini kalau misalnya kita ngomong spasial, kita akan melihat kejadian-kejadian yang lintas spasial ya. Contohnya, di sebelah utara Jawa. Gitu. Di sebelah utara Jawa, ini kejadian penting sih ini. Karena dia nilainya di pantai sebelah utara Jawa Barat, sebelah utara Jawa Timur, dan Madura gitu. Mungkin yang lain ada nggak? Oh, sama ini. Sama mungkin ini Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan CDD bernilai 260 sampai 280 gitu. Ini adalah nilai tertinggi CDD di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Jadi frekuensi kayak gitu. Kemudian kontras dan perbandingan. Kontras dan perbandingan kalau yang ini ya kontrasnya antar peta bisa ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong di dalam peta ini, paling kita terkait dengan
ininya pola dan trennya tadi. Jadi pegunungan nilainya sekian sampai sekian, sedangkan di daerah dataran rendah sekian sampai sekian, kayak gitu. Angkanya dikeluarkan. Kemudian 5 kejadian-kejadian unik kondisi ekstrim. Jadi cari nilai tertinggi berapa di sini dan di mana. Biasanya kalau saya sih, saya cari minnya di mana gitu. Jadi terendahnya di mana dari pulau-pulau ini. Kemudian itu di titik mana sih? Kayak gitu. Kemudian titik nilai tertingginya di mana sih? Kayak gitu. Biasanya saya cari biasanya. Kalau saya biasanya pakai Python sih. Jadi saya cek datanya itu di titik keberapa gitu. Biasanya saya buka. Bisa juga lihat Panoply, karena Panoply kan kalian bisa buka petanya, kemudian angkanya ketemu juga kan. Nah, itu dicek pada koordinat berapa sih nilai tertingginya dan nilainya berapa, pada koordinat berapa nilai terendahnya dan nilainya berapa, itu dimasukkan. Oke, kemudian temukan faktor tersembunyi. Nah, faktor tersembunyi ini yang saya katakan, karena ini spasial, faktor tersembunyi tadi yang sebenarnya tidak lagi tersembunyi adalah topografi. Jelaskan kenapa di daerah tinggi itu kebutuhan CDD-nya lebih rendah dibandingkan daerah pantai. Yang pertama kan jelas suhunya secara umum di pegunungan lebih rendah dibandingkan dengan di pantai kan. Nah, kenapa bisa lebih rendah? Itu bisa jelaskan proses terjadinya di troposfer. Jadi lapse rate dan lain sebagainya itu dijelaskan. Permukaan itu biasanya yang daerah lebih rendah itu menerima suhu dari permukaan yang lebih rendah, dan umumnya daerah permukaan itu suhunya lebih tinggi dibanding daerah pegunungan tinggi gitu. Kayak gitu. Jelaskanlah itu prosesnya seperti apa. Kemudian catat hubungan antar variabel menggunakan matriks, scatter plot atau metode lain. Karena ini variabelnya kembali lagi cuma satu ya, jadi tidak ada hubungan antar variabel. Mungkin bisa dijelaskan di sini bahwa daerah laut itu juga lebih, kalau kita misalnya ngomongin laut, tapi kalau ini sih nggak perlu sih. Jadi kita tadi udah memisahkan antara topografi dengan daerah-daerah tinggi dengan dataran rendah, sehingga saya rasa juga itu udah cukup jelas untuk menjawab hubungan antar variabel, karena kita ngomongnya bahwa variabel yang berada di daerah dataran rendah dan variabel di daerah dataran tinggi itu beda gitu. Barulah bangun rantai logikanya. Jadi enaknya disusun kayak apa sih kalimatnya, kemudian barulah koherensi konseptual dan teori, masukkan teori-teori lain. Kayak tadi topografi, apa sih efek topografi terhadap suhu, itu masukkan teorinya. Masukkan referensi dan lain sebagainya, bisa diselesaikan paragraf itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Siap, bisa, Bu. Oke. Bu, izin tanya boleh nggak, Bu? Iya, silahkan. Kalau misalnya kita analisisnya, kan tadi Ibu bilang clustering kan, Bu? Ya. Itu kalau clustering itu boleh per pulaunya atau harus se-Indonesianya sekalian, Bu? Harus sepetanya gitu, Bu? Oh, sebenarnya nggak masalah. Kayak ini kan bikinnya per pulau ya. Kayak ini. Jadi sebenarnya Pulau Sumatera, hampir seluruh wilayah pesisir pantai, begini, dan lain sebagainya, itu cukup bagus sih kalau menurut saya. Jadi bisa per pulau. Jadi clustering ini nggak harus seperti yang saya katakan tadi. Hanya saja, tetap saja harus dijelaskan juga bahwa penyebab ini itu adalah topografi, karena itu jawaban akhir yang harus kita temukan di sini gitu. Setelah melihat peta kan topografi kan. Nah, bisa aja dijelaskan Sumatera begini, Kalimantan begini, Sulawesi begini, Kepulauan Maluku dan Papua seperti ini, Jawa Nusa Tenggara seperti ini. Kemudian nanti bisa dikasih kesimpulan bahwa di setiap pulau, di semua pulau gitu, daerah yang lebih tinggi itu memiliki nilai CDD lebih rendah dibandingkan daerah dekat pantai gitu misalnya. Nggak masalah. Jadi untuk masalah clustering atau apa, itu terserah dari yang nulis gitu sebenarnya, asalkan intinya dapat gitu, asalkan itu dilakukan. Jadi saya nggak terlalu masalah clustering seperti apa yang mau digunakan. Oke? Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Soalnya ini macam-macam ya. Jadi kalau misalnya udah tahu bahwa apa yang ditulis itu seperti ini, saya lihat sih dari Taruna itu banyak memiliki variasi bagaimana dia mengklaster penjelasannya gitu, mengklaster data yang dia lihat. Ada yang berdasarkan lintang. Waktu itu memang lintang yang lebih rendah itu nilainya memang lebih rendah, dan lintang lebih tinggi itu nilainya lebih tinggi kayak gitu. Dia bisa
mengklasternya berdasarkan lintang. Kemudian ada yang mengklaster itu berdasarkan apa tuh namanya, ya tadi topografi satu lagi. Kemudian ada yang mengklaster berdasarkan zona musim. Jadi zona musim A ini seperti ini, zona musim B ini seperti ini, zona musim C ini seperti ini. Yang salah itu kalau tidak semua data dapat dijelaskan. Contohnya gini, kamu cuma menjelaskan data yang nilainya lebih tinggi, paling tinggi dan paling rendah. Itu salah. Kenapa? Karena data yang di antara tinggi dan rendah ini juga harus dijelaskan profilnya seperti apa. Oke? Lakukan cluster. Cluster ini tujuannya agar semua data itu dapat dijelaskan. Tapi kalian kan nggak perlu kan menjelaskan bahwa di titik lintang sekian, bujur sekian, nilainya segini, titik bujur sekian, lintang sekian, itu nilainya begini, enggak. Jadi di cluster aja. Pastikan semua data dijelaskan. Gitu. Jadi kalau kita ngomong peta ini, semua pulau harus punya perwakilan penjelasannya. Bisa dipahami? Siap, bisa Bu. Siap, bisa Bu. Oke. Nah, segitu dulu. Jadi udah kelihatan revisinya seperti apa. Silahkan direvisi aja ya. Kalau saya ngelihat sekilas sih revisi yang dibutuhkan itu gitu. Dari tadi yang saya lihat laporannya. Kita masih di sini, masih di CDD, jadi tinggal direvisi yang perlu direvisi, ditambahkan yang masih kurang, kemudian silahkan kasih penjelasan yang rapi. Oke? Kemudian ini ya, kalau misalnya ada informasi yang, kalau misalnya ada analisis yang terlalu banyak, kayak gitu misalnya, bisa dikurangi asalkan runtutan dari awal sampai akhirnya itu bagus gitu. Jadi misalnya runtutannya udah pas, saya akan kasih standar minimum aja. Jadi peta yang grafik yang saya mau sama peta yang harus ada itu udah saya kasih standar minimum. Kalau mau ditambahkan silahkan, tapi jangan terlalu banyak biar kalian juga nggak terlalu pusing gitu ngerjainnya. Kalau misalnya ada yang benar-benar dia erat kaitannya, silahkan dimasukkan. Misalnya benar-benar pengen nih membandingkan dua gitu, misalnya yang periode pertama, periode normal pertama sama periode normal kedua gitu. Pakai box plot gitu misalnya, silahkan pakai grafik distribusi, jadi histogram, jadi pakai grafik distribusi, silahkan dua-duanya normal gitu misalnya, tapi rata-ratanya udah bergeser, kemudian ekstremnya bergeser, itu silahkan juga. Tapi jangan terlalu banyak ya, biar kalian nggak pusing bikinnya, kayak gitu. Untuk yang lain-lainnya itu. Oke, itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Silahkan. Ya, silakan. Grafik aja sih kalau titik pengamatan ditambah nilai tren. Kan di sini checklist pertama kan pola dan tren. Kalau kamu punya time series, tren masuk gitu. Oh iya, catatan sedikit ya. Kenapa tren harus masuk di sini? Karena kita mata kuliah analisis dan analisis perubahan iklim. Itu tren pasti masuk di mata kuliah ini. Udah pasti ya. Ya. Oh iya. Bentar, saya cek dulu. Biasanya sih kalau saya cuma tren yang tulisan tren biasa gitu. Kecuali kalau misalnya itu nggak mau, baru pakai tren yang lain mungkin. Tapi saya rasa itu doang sih udah cukup kok. Bentar ya, saya cek dulu ya ini. Oh, yang satunya ya. Yang satu, ya, yang satu nilai A, yang satu nilai B itu maksudnya. Iya, pasti beda jauh itu. Karena itu nilai yang berbeda. Kita lihat regresi dulu ya. Bentar, saya cek dulu rumus regresi. Rumus regresi. Mana sih?
Yang ini ya. Nah, oke. Ini deh. Regresi. Nggak mau keluar. Nah, ini dia. Oke. Oke, bentar ya, saya share dulu. Nah, ini sih kalau korelasi dan regresi ini kan dari SMA udah dapet ya, sebenarnya. Ini nilai korelasi, kemudian nilai regresi. Yang terjadi di tren, ketika kita ngomong CDO, dia akan mengeluarkan 2 file, benar nggak? Oke, kalau nggak salah sama seperti ini. Jadi yang file pertama itu file A, kemudian yang kedua itu file B. Oke, jadi di CDO file B ini adalah slope, jadi dia kemiringannya. Kemudian file A ini konstanta, jadi konstanta dari persamaan. Nah, sampai di sini jelas dulu. Jadi yang satunya slope yang ada nilai X-nya, yang satunya A konstantanya kalau regresi. Bisa dipahami? Oke. Nah, apa yang terjadi? Y ini adalah suhu. X itu adalah waktu. Jadi yang terjadi di tren dia hanya mengambil perubahan yang terjadi itu berdasarkan datanya terhadap time step-nya. Jadi misalnya ini waktu itu tahunan gitu, ada 1991, 19 sekian dan seterusnya, yaitu nilainya suhu gitu misalnya, dia akan membuat sebuah persamaan regresi. Jadi persamaan regresi yang nilainya adalah YT sama dengan A ditambah B tahun. Oke, karena X-nya tahun ya. Sehingga nilai suhu itu adalah nilai A ditambah dengan nilai slope-nya dikalikan tahun. Nah, oleh karena itulah makanya B ini nilainya adalah gradien. Jadi gradien berapa sih perubahan suhu yang terjadi berdasarkan tahun. Jadi setiap tahunnya perubahannya berapa sih? Kayak gitu. Itu yang terjadi, sehingga nanti akan ada 2 file, yaitu B dan A, yang digunakan yang B, yang slope. Karena yang kita mau tahu itu perubahannya per tahunnya kayak gimana sih. Kayak gitu. Oke. Ini kan A konstanta, B koefisien regresi. Jadi tren yang kita ambil itu koefisien regresinya. Hitungannya seperti ini. Mudah-mudahan benar sih. Kayaknya sih benar harusnya. Kayak gitu. Jadi kalau kamu mau ngitung sendiri itu silahkan. Hitung aja sendiri bisa juga gitu. Per titik grid. Tapi kan kita tidak mau susah ya. Kita pakai CDO, dia akan langsung menghasilkan nilai A dan B. Di sini jelas nggak? Oke. Jadi tren ini sama kayak regresi ya, cuma dia pakai time step gitu aja sih. Oke. Ada lagi? Gimana? Cukup? Kalau cukup, saya lepas untuk revisi aja ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan lewat WA. Kemudian jangan berasumsi ya, maksudnya jangan sampai karena soal lain itu ada periodenya, jadi soal yang satunya juga dibagi 2 gitu, nggak gitu. Dibaca aja dulu. Kalau ragu bisa hubungi saya, Bu, maksud Ibu apa sih, kayak gitu tuh bisa. Oke. Oke, Bu. Ya. Siap, Bu. Oke, selamat siang. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Silahkan lanjutkan dengan praktiknya ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi saya. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Selamat siang, Bu. Oke, saya tutup ya. Silakan lanjut ke kegiatan masing-masing.